Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dzawal A'yana, ishtaqna li wal hawana dana, wal hawana dana. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu? Iya, kamu iklan tadi Bu ya? Itulah padat berarti acara Ustadz Jamaah kau ya. Baik, di segmen ketiga ini masih kami buka pertanyaan bagi ibu-ibu BKMT yang ingin bertanya. Silakan dari Jambi Selatan dulu. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusima dari Majelis Taklim Jambi Selatan. Silakan Ibu. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz, iya, mungkin di luar tema ini. Silakan Ibu. Ya. Jadi andai kata kita ini termasuk golongan orang yang mampu, kemudian di semasa hidup kita tidak pernah menjalankan ibadah, sholat maupun kegiatan lain, puasa, kemudian kita meninggal. Nah, jadi meninggalkan banyak harta waris, harta yang ditinggalkan. Kemudian anak kita ya menghajikan atau menghajahkan orang tuanya. Jadi setelah meninggal di waktu kita 40 hari ya di amal ibadah tahyasinan dilimpahkan kepada almarhum atau almarhumah. Jadi si almarhumah atau almarhum orang tuanya ini sudah dipanggil haji atau hajah. Jadi saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz, apakah itu baik ataukah bagaimana? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelayangan tadi, ya silakan Ibu. Silakan Ibu dari pelayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka namanya Bu. Nama Ibu. Nama saya Ibu Romlah dari pengajian Majelis Taklim Pelayangan. Silakan Ibu Romlah. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini, saya pengen bertanya, ya, macam mana cara memerdekakan hati atau membebaskan hati dari perasaan-perasaan yang tidak perlu atau yang negatif, terutama sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi Ustadz ya dari silakan. Jambi Selatan. Ada Ibu yang bertanya? Oke. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarsina dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Eka Ibu Jarsina. Silakan ya. Ibu Jarsina. Orang Medan asli Bu ya? Orang Jawa. Jawa tuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, kalau lagi puasa kita mandi airnya masuk telinga atau hidung, ya, itu batal apa enggak? Oke. Satu lagi, kalau kita bepergian sampai 1 hari terus melewati waktu sholatnya lohor, jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 pertanyaan Ustadz. Satu lagi nih Ustadz. Ya nanti Bu ya. Baik, 3 pertanyaan dulu. Ini ada SMS juga dari pemirsa di rumah yang harus saya bacakan Ustadz. Pertanyaannya dari Pak Ustadz? Iya. Dari Pulau Pandan ya Ustadz. Pulau Pandan. Okay. Wah, itu tempat terkobal. Iya. Ini ayat ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony di Pulau Pandan. Silakan. Saya nak nanya Ustadz, macam mana hukumnya kalau kita nikah, kita lancar baca akad nikahnya, tapi kita pengen ngulang sekali lagi biar lebih puas dan mantap. Tapi apa kok? Tapi
tapi saksi bilang itu sudah sah, maka hakim dan wali sah-sah pula, kata dia. Maka si Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu macam mana Ustadz? Mungkin yang ditanyakan, bolehkah kita ngulang atau tetap? Baik. Ya, silakan Ustadz. Ya, pertama Ibu Yusima dari Jambi Selatan. Mampu tapi tidak pernah ibadah, lalu meninggal. Akhirnya anaknya menghajikan. Setelah itu pula, anaknya meninggal kok. Dipanggil orang haji dan hajah, padahal waktu hidup semayang tidak, apa tidak? Gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah untungnya kalau kita informasikan sebagaimana yang disabdakan Rasul, awaladin salihin did'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masalah diterima atau tidak itu bukan hak kita, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bisa hukum manusia ketika kelihatan kita dia jahat, pasti kita akan bilang jahat. Padahal belum tentu dalam pandangan Allah dia jahat. Kan begitu. Ada orang yang mungkin mukanya kusam, pasti kita bilang orang-orang kere nih. Boleh jadi mungkin dia adalah orang kaya, karena kita selalu melihat sesuatu dari tampang dan keadaan. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, badal haji memang ada dalam Islam. Kalau anak dan keturunannya ingin membadalkan haji orang tuanya, walaupun orang tuanya preman sekalipun, karena dulu pernah orang tuanya mungkin ngomong ke anaknya pengen haji, namun keduluan panggilan Allah melalui wafat duluan datang berbanding haji, maka akhirnya dia tidak bisa haji, dibadalkan oleh anaknya. Hukumnya adalah mubah, dibolehkan, Ibu ya. Nah, cuman memang gelar haji dan haja itu kan orang hidupnya ndak ada sebenarnya itu, Bu, gelar itu ya. Dalam Islam pun ndak ada, Bu. Katalah buka buku fikih tentang haji, orang balik haji nanti gelarnya haji dan hajah, ndak ada. Di Arab sana ndak ada orang bergelar haji haja. Cuman kita di Indonesia sebagai tanda bahwa dia inilah sudah berangkat haji, kemudian bisa menjaga diri. Arul pernah dengar tak nama 4 sahabat kita Rasulullah itu pakai haji? Pakai haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib. Ada tak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Padahal orang sana dekat Ustaz ya. Tiap hari mungkin. Selangkah sampai. Kan gitu. Jadi itu hanya sebagai simbolik saja, Ibu ya. Jadi kalaupun kita pakai hanya untuk menjaga diri. Misalnya namanya Haji Bedul, ternyata main judi, cuma kau haji apa benda model Haji Hairullah. Nah, Haji Hairullah misalnya tahu-taunya pergi dugem, Haji Hairullah kok dugem, kan gitu. Tapi kalau haji itu kan pergi ke masjid, rajin ibadah, pengajian, itu artinya dengan nama itu minimal bisa menjaga diri kita dari keburukan-keburukan, insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ustadz, Ibu Romlah dari Pelayangan Merdeka. Cuman caranya Ustadz memerdekakan hati terkhusus dalam sholat. Merdeka itu artinya tidak terikat dengan kehidupan, tapi ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita beribadah, Ibu Romlah ya, kun ka'annaka tarahu wa in lam yakun yarahu fa innahu yaraka. Sepertinya kita melihat Allah walaupun kita tidak melihat, Allah yang melihat kita. Ya, ibadah kita khusyukkan lillahi taala. Maka jangan sampai kita sholat karena ada mertua, karena ada suami, karena ada anak, karena ada siapapun, tapi kita sholat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Merdekakan itu dengan cara terus berzikir, terus istiqamah dan ikhlas dalam beribadah, insya Allah. Kemudian Ibu Jarsina, Ustadz, puasa mandi air masuk telinga dengan hidung, apa hukumnya? Rasanya masuk telinga dengan masuk hidung itu tidak mengenyangkan, Bu ya. Lagipun itu termasuk bukan tempat masuknya sesuatu. Maka ulama mengatakan kalau termasuk berarti dalam kategori tidak sengaja. Tidak sengaja. Malah kalau tidak sengaja hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau disengaja mungkin sengaja misal, wah Ustadz kalau masuk telinga kok kenyang rasanya Pak Ustadz. Haus. Itu yang batal atau haus kan masuk mulut. Nah, itu yang membatalkan ya, membatal. Tapi kalau tidak disengaja termasuk, kalau itu biasanya sesuatu yang tidak kita sengaja. Ya, tertendang, termakan, tertinju, terpendek, sengaja atau termehek-mehek. Pokoknya itu biasa sesuatu yang tidak disengaja. Kemudian yang berikutnya Ustadz, perjalanan. Ini dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan apa sholat yang bisa kita lakukan, Ibu? Pemirsa yang dirahmati Allah, kita itu sholat 3 keadaan ya Ibu ya. Pertama adalah adaan, kedua adalah qadhaan, ketiga adalah jam'an wa qasran ya. Jadi sholat tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan 3 keadaan ini. Boleh ditinggalkan, syaratnya gila. Kalau gila insya Allah boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau tidak, 3 ini harus.
Di antaranya kalau tidak baring, kalau tidak bisa tegak, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, isyarat. Nah, kalaupun tidak juga bisa itu, sudah lakukan itu 3 cara ini. Tidak bisa secara tunai, bisa qadha. Tidak qadha, bisa jamak dan qasar. Jamak itu artinya mengumpulkan 2 salat. Qasar itu memendekkan 4 rakaat salat dari salat yang wajib. Begitu Ibu ya. Nah, jadi itu untuk musafir, untuk mereka yang dalam perjalanan atau mereka yang dalam keadaan masyaqqah kabirah. Dia mempunyai problematika yang cukup besar dalam dirinya sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat itu. Di antara problematika besar itu adalah kita jago di rumah sakit, orang tua kita mungkin yang kita jago dalam keadaan kritis, yang jago dah ada kita dewean ya, perawat pun dah ada kan begitu, sedangkan waktu mepet. Kita menjaga sambil berniat nanti saya akan jamaah. Itu namanya masyaqqah, tidak perjalanan kan Ibu, tapi dalam keadaan kesusahan maka boleh dia menjamak atau mengqasarnya. Namun kalau misalnya dia dalam keadaan perjalanan jauh, itu bahkan boleh melaksanakan jamak dan qasar. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian yang berikutnya Bapak Tony di Pulau Pandan. Ustadz, akad nikah lancar. Ku terima nikah dia dengan mas kawin yang tersebut. Yes. Oke, yes lagi. Sah. Ya, kata ya. Sah. Macam mana Pak Ustadz? Tapi kami pengen ngulang lagi Pak Ustadz biar lancar. Ya kalau misalnya pengen ngulang monggo. Kalau sudah sah kenapa mesti diulang lagi? Oh, kan gitu. Kalau saksi yang ngomong kalau saksi sudah bilang sah berarti sudah sah. Sudah sah. Karena saksi yang menyatakan itu sah. Makanya pada waktu akad nikah ada yang menikahkan, ada 2 saksi dan ada kita yang dinikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku yang bernama Bedul Bu. Aku yang bernama Azizah binti Karim, Mahmud binti Karim, binti Reza, misalnya gitu. Dengan mas kawin batu cincin bacan, tunai. Langsung dijawab, ku terima nikahi dia dengan mas kawin yang tersebut. Selesai. Kalau jawabnya oke Pak, gitu. Bisa ya Pak? Bisa. Dia harus lengkap. Ya, itu tadi jawaban dari Ustaz Pak Tony dan juga ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Masih kita buka pertanyaan lagi? Apa? Silahkan. Masih ada waktu ya? Ibu. Baik, dari sini lagi. Ya nanti sini satu Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustadz, silakan, masalah nama saya Mainar dari Majlis Taklim Kecamatan Jambi Selatan. Silakan Ibu Mainar. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz masalah kekah dan korban. Ya, silakan Pak Mainar. Ibu Mainar. Kekah kan katanya kalau anak wanita 1 ya Pak ya. Laki-laki 2. Kambing, 2 ekor kambing. Seandainya ya Pak ya, orang tuanya tidak mampu begitu ya, anak laki-laki hanya 1, tahu-tahu orang tuanya udah meninggal ini Pak. Jadi bagaimana itu Pak kendalanya untuk yang akan datang? Sudah itu masalah korban Pak, anaknya mampu Pak, mungkin setiap lebaran haji tetap mengadakan korban. Orang tuanya sudah meninggal Pak. Bolehkah kita hadiahkan korban kepada almarhumah orang tua kita? Sekian dan terima kasih. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jambi Selatan. Pelayangan ada lagi? Ada lagi? Langsung ke Jambi Selatan pula. Siapa Ibu yang bertanya tadi? Silakan Ibu. Mewakili. Iya, tidak apa-apa. Mewakili Ibu itu. Nih, terima kasih atas kesempatan Ibu yang mana kedua tadi Bu? kali. Ini, Ibu ya. Iya. Saya mewakili dari anggota kami, yaitu Ibu Salama. Ini bukan pertanyaan akan tetapi semacam curhat gitu Ustadz. Di mana beliau ini suaminya sudah meninggal, kemudian yang mencukupi kebutuhan hari-harinya itu anak laki-lakinya yang masih bujangan. Terus sebenarnya ya istilahnya tercukupi lah, akan tetapi perasaan ibu itu nggak enak gitu loh. Sampai kapankah seperti ini terus? Sementara adik-adiknya masih kecil-kecil banyak gitu loh. Nah, jadi gimana sikapnya yang terbaik gitu? Kalau hukumnya kan jelas baik gitu, anak soleh gitu. Cuman sikap ibu itu gimana gitu loh? Maksudnya gimana Bu? Cari laki lagi, bagaimana suami lagi gitu, boleh apa tidak gitu ya?
Enggak, kayaknya enggak boleh, tadi sudah saya tanya seperti itu. Tapi Ibu ini jangan kayak gitu gitu. Iya, iya. Ya, jadi terus ya pokoknya gimana sikap beliau gitu. Ya, apa dia salah apa gimana gitu loh. Ya. Terus nanti, satu lagi ya. Iya, monggo. Ini nyambung dari Ibu tadi juga apa dari Ibu nih? nyambung dari Ibu yang masalah kekah korban gitu. Ya. Di daerah kami itu sering sekali ada mirip lah dengan Ibu tadi, tapi kekah gitu loh. Iya. Ini kakeknya sudah meninggal, yang konon katanya selama hidupnya belum pernah dikekain, kemudian sudah meninggal dikekain, itu bagaimana? Bolehkah atau tidak gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ada satu pertanyaan lagi ya nanti, tapi itu saya bacakan dulu Ustadz ya. Boleh. Ini dari Putra Jambi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menyogok masuk PNS dalam Islam? Terima kasih. Nanti jawabannya Ustadz selepas para berikut ini tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji. Insyaallah